Oke, kita langsung aja ya, kita bedah sebuah strategi yang menarik banget nih untuk melawan propaganda. Dan intinya, ini bukan soal adu argumen, ini soal mengubah total aturan permainannya. Nah, sumber analisis kita ini langsung to the point. Strategi ini dimulai dengan satu prinsip, jangan mau diajak berantem. Daripada kita buang-buang energi membalas setiap tuduhan di arena yang udah disiapkan lawan, mending kita bangun arena yang baru. Ini pendekatan yang sama sekali beda. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu nih senjatanya lawan. Menurut sumber ini, sejarah Unit 731 itu nggak lagi dipakai sebagai fakta sejarah biasa, tapi sebagai alat strategis yang canggih, yang disebut perangkat emosi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu bukan buat nyari kebenaran masa lalu loh, sama sekali bukan. Tujuannya itu buat ngerusak kredibilitas Jepang di mata dunia sekarang. Ini adalah perang reputasi masa kini yang dibungkus dengan narasi sejarah masa lalu. Nah, ini nih yang bikin taktik ini cerdas sekaligus bahaya banget. Mereka itu menciptakan sebuah narasi yang kalau kita coba bantah, kita malah makin kejebak di jaring yang mereka pasang. Setiap sanggahan yang kita lontarkan justru bisa bikin kita kelihatan defensif dan malah memperkuat citra yang mereka inginkan. Oke, kita udah tahu senjatanya. Sekarang, mari kita lihat jebakannya. Karena ternyata ada beberapa reaksi umum yang rasanya wajar banget buat dilakuin, tapi menurut strategi ini, justru reaksi-reaksi itulah yang diinginkan oleh lawan. Coba deh kita lihat tabel ini. Reaksi yang paling instingtif, yang paling pertama kepikiran, ternyata malah jadi bumerang di panggung internasional. Kalau kita menyangkal, kelihatannya kayak membela diri. Kalau kita mendebat detail data, dianggapnya taktik mengulur waktu. Ujung-ujungnya, semua reaksi ini justru bikin sebuah negara tampak persis seperti yang dituduhkan, agresif dan gak mau bertanggung jawab. Nah, disinilah letak kuncinya. Kalau kita nggak bisa menang di lapangannya lawan, ya jangan main di situ, ganti aja lapangannya. Strategi ini mengusulkan untuk menciptakan standar penilaian yang sama sekali baru. Ini pergeseran yang fundamental banget. Pertanyaannya bukan lagi seberapa buruk sih masa lalumu, tapi diubah jadi seberapa terbuka kamu soal masa lalumu itu sekarang. Fokusnya pindah dari dosa masa lalu ke akuntabilitas masa kini. Biar standar baru ini nggak cuma jadi omongan doang, diusulkanlah sebuah metrik yang objektif. Tujuannya simple, buat nunjukin dengan jelas perbedaan struktural antara negara yang terbuka sama masa lalunya dan negara yang tertutup. Kriteria-kriteria ini anggap aja kayak rapor sebuah negara. Negara yang punya sejarah kelam pun, asal mereka jujur dan terbuka, nilainya bisa bagus. Sebaliknya, negara yang nutup-nutupin sejarahnya, sebagus apapun klaim mereka, ya otomatis nilainya jelek di rapor ini. Oke. Idenya keren. Terus, gimana cara eksekusinya? Nah, strategi ini nge-breakdown jadi 3 langkah konkret, 3 pukulan balasan yang jitu. Ketiga langkah ini dirancang buat bekerja barengan. Tujuannya cuma satu, ambil alih narasi, tapi dengan cara yang elegan, tanpa perlu teriak-teriak atau membantah secara emosional. Pukulan kedua ini, wah cerdas banget. Ini bukan soal nunjuk-nunjuk, kamu juga pernah salah loh. Bukan itu. Ini soal mengangkat isunya ke level yang lebih universal, bahwa kekejaman negara itu bukan cuma masalah satu bangsa, tapi risiko buat kita semua kalau kekuasaan nggak ada yang ngawasin. Ini mengubah tuduhan jadi pelajaran bersama buat seluruh dunia. Dan pukulan ketiga, ini yang paling diam-diam menghanyutkan. Nggak perlu tuduh-menuduh, cukup tunjukin aja data dari pihak ketiga yang netral. Misalnya, peringkat kebebasan pers. Biarin aja angkanya yang ngomong, biar dunia yang nyimpulin sendiri. Ini argumen yang paling bersih dan susah banget buat dibantah. Terus endgame-nya apa? Tujuan akhir dari semua ini apa? Ternyata ini bukan cuma soal menang debat hari ini. Tujuannya jauh lebih strategis dan dampaknya buat jangka panjang. Nah, ini dia bagian yang mungkin paling bikin kaget. Target sebenarnya dari semua langkah ini ternyata bukan dunia internasional, tapi justru masyarakat di dalam Tiongkok sendiri. Tujuannya apa? Menanam benih keraguan di pikiran mereka. Keraguan ini muncul dari sesuatu yang ganjil. Bayangin, mereka bisa lihat negara lain tuh ribut-ribut bahas sejarah kelamnya secara terbuka. Tapi, sejarah mereka sendiri yang belum lama terjadi malah nggak boleh dibicarain. Nah, ketidakseimbangan inilah yang jadi titik lemahnya. Jadi, pada akhirnya, semua strategi canggih ini mengerucut jadi satu pertanyaan yang sangat simpel dan tenang. Sebuah pertanyaan yang nggak butuh jawaban dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dan menurut analisis ini, pihak lawan secara sistem gak akan bisa menjawabnya. Nah, dalam keheningan jawaban itulah skakmatnya terjadi.